Halo, selamat datang di bacaan hari ini, hari Sabtu, tanggal 24 Desember tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Hari ini bulan ada di 13 derajat 23 menit, matahari di 2 derajat 20 menit Capricorn. Jadi kemarin tanggal 23 adalah bulan baru, tanggal 24 bulan sudah berada di 13 derajat, sekitar 10 derajat lebih banyak daripada kemarin ketika bulan purnama. Bulan pada hari ini tanggal 24 itu conjunction dengan Venus, kemudian dengan Merkurius malam harinya, dan tanggal 25 pukul 12 yang waktu Indonesia bagian barat itu conjunction dan sudah melewati Pluto yang ada di Capricorn. Jadi tanggal 25 itu akan ada situasi yang membuat emosi itu mendalam, tuh artinya perasaan kita. Jadi terharu juga bisa, jadi ada rasa begitu mendalam gitu ya. Jadi emosi mendalam tuh saya nggak bilang emosi dalam konotasi buruk, kata-kata yang biasa kita pakai, jangan emosi gitu, bukan yang itu, tapi benar-benar ada perasaan yang sangat mendalam tuh tanggal 25. Nah, tanggal 24-nya karena conjunction dengan Venus dan trine dengan Uranus dan North Node, kemudian conjunction dengan Merkurius yang sextile dengan Neptunus, maka bisa diartikan hari ini pada setelah pukul 12 siang waktu Indonesia bagian barat lah, kita kayak punya pemahaman tentang apa sih yang namanya berharga itu, tetapi berbeda dari apa yang kita pikirkan kemarin. Jadi kalau kita pikir, oh kalau itu tuh harusnya begini, karena ini lebih bagus, ini lebih keren, ini lebih something like that gitu ya. Tapi pada sore hari kita kayak baru sadar gitu. Kayaknya nggak harus segitu juga ya, bisa semua itu bisa dilihat dengan cara yang berbeda gitu ya. Dan kita kayak paham gitu, ada hal lain dari apa yang kita hargai sementara ini ya. Sore harinya dan malam harinya itu kayak kita tuh mampu bicara sesuatu yang biasanya kita nggak gitu. Jadi kebanyakan orang, jadi mungkin ada beberapa yang memang sifatnya kayak gitu ya, ketika kita ngomong tuh ngomongnya yang levelnya tinggi gitu ya, levelnya tinggi karena ada sextile dengan Neptunusnya itu. Jadi manusia itu, jadi itu kan kita lihat subjeknya itu, manusia itu akan merasa bahagia kalau jadi kita mampu menjelaskan sesuatu, tetapi kita tidak bicara secara individual, menunjuk individu, enggak, tetapi kita bicara secara umum. Jadi kayak kita berfilsafat, dan ini membawa kita pada perasaan yang begitu mendalam, dan kita memahami bahwa keberbedaan itu bukan untuk sesuatu yang kita salahkan, kita singkirkan, kita abaikan, kita anggap sebagai yang buruk. Keberbedaan itu adalah bagian dari kita. Memang tidak semuanya itu bisa kita pahami, dan ini barangkali yang menjadi pembicaraan kita. Jadi sebagian memahami adanya perbedaan sebagai kekayaan dari ya, namanya juga manusia kan dibuat berbeda-beda, tetapi somehow kita melihat bahwa keberbedaan itu membuat seseorang berada di posisi yang either gitu ya, dia ditekan atau dia menekan. Hanya karena dia berbeda, dia bisa menekan sesuatu. Hanya karena dia berbeda, dia ditekan oleh banyak pihak. Dan kita bisa melihat dengan jelas bahwa why this is happening gitu loh. Emang salahnya siapa dia berbeda gitu. Tapi itu besok ya. Jadi sekarang kayak kita pada hari ini terutama, dan agak sore, jadi setelah jam makan siang gitu, kita merasa bahwa iya,
tadinya saya pikir yang terbaik adalah ini dan nggak ada babi bu bebo ya A ya A B ya B, tapi setelah saya melihat semuanya tuh sebenarnya relatif, kayak kayak kita dikasih pemahaman gitu untuk bisa melihat dengan cara yang berbeda. Oke. Kemudian kalau dari Lenormandnya, iya, kalau saya melihat ini memang kita bisa melihat hal yang buruk itu sebagai bagian dari cinta. Jadi kita tidak lagi mendikotomikan sesuatu. Tapi ini adalah karena kita belajar sesuatu tentang dunia. Jadi ini bukan naif, tetapi sesuatu yang kita sudah pelajari lebih daripada itu. Oke, Rumi-nya kita buka satu kartu, kita acak terlebih dahulu. The all encompassing hand. Jadi kita tuh semua yang kita alami, jadi mengalami itu karena kita berpikir tentang pengalaman tersebut. Jadi with every breath I feel my heart is beating with yours. In your joy I'm exuberant. In your sadness I'm in sorrow. If you are bitter I become bitter. Jadi ini energi bulan yang conjunction dengan Pluto dan sextile dengan Neptunus. Jadi kayak kita bisa mungkin lebih dari sekedar empati. Empati itu biasanya kan kita bisa memahami apa sih yang dirasakan orang gitu ya. Jadi kita bersimpati. Bahkan kita ikut sedih kalau ada orang yang diperlakukan dengan buruk. Jadi ini sebenarnya masih sama dengan yang tadi ya. Saya cerita tentang ada hal buruk gitu ya yang terjadi, gambar tikus kan gitu, tapi kita udah cukup paham mengerti tikus adalah tikus, dan kadang-kadang bukan tikus pun kita anggap sebagai tikus. Kenapa? Karena pada akhirnya kita mencintai apa yang ada, kita mencintai semuanya, kita paham itu berbeda, kita paham bahwa itu bukan nilai-nilai kita, but somehow kita mampu untuk mencintai. Itu yang keluar ya. Jadi kalimatnya udah keulang, tetapi barangkali bisa diaplikasikan dalam keseharian, barangkali juga tidak, tapi itu yang informasi yang saya dapat. Peace ini adalah rasa tenang. Peace of mind is one of the greatest gift we can give ourselves. Ya, jadi kalau kita membuat diri kita tenang, berdamai dengan semua, itu adalah sebenarnya hadiah yang diberikan kepada kita sendiri. Karena kita menjadi tidak worry, kita tidak menderita. Sebenarnya kita tidak menderita. Kalau kita mampu tenang, itu kita tidak menderita. Intinya seperti itu. Refuse drama and do not freely engage with people who use drama as a weapon. Clear ya. Jadi jangan mau main drama gitu ya. Dan kalau orang pakai drama untuk alat untuk menyakiti yang lain gitu, jangan mau juga. Stop fighting, gak usah berantem. Allow yourself to rest for a while. When we let what we no longer need go, we make room for peace. Jadi kalau kita udahlah gak usah dibawa berat gitu. Itu sebenarnya kita sedang memberi bantuan kepada diri kita sendiri, memberi hadiah kepada diri kita sendiri supaya kita nggak sakit, supaya kita nggak menderita. Intentionally conscious awareness and awakened state, inner knowing of self-confidence, clear expression of intention. Ini kayaknya tadi Merkurius yang sextile dengan Neptunus. Jadi kita tuh conscious awareness tuh kan kita menyadari secara luas. Jadi kita tuh tidak pakai kacamata kuda lagi karena Neptunusnya dia menembus batas yang biasanya kita berhenti. Ini enggak.
awakened state. Jadi kita tuh bisa menyadari, kita bisa melihat dari sisi yang lebih tinggi. Self confidence, clear expression of intention. Jadi itu tadi yang berfilsafat itu sepertinya keluar juga di sini. 3 kartu dari Oracle of the Fairies. Ini berkali-kali saya mengambil kartu ini, tentu aja kartu ini jumping. Protect your dreams. Ini kan biasanya kemarin-kemarin kalau keluar itu ada di current situation, sekarang di previous events. Kenapa? Karena kita nggak pernah putus asa, karena kita selalu apa yang kita dambakan itu kita paham tidak hilang dari hati, walaupun kayaknya pada saat ini impossible. Light, ini the Fairy Queen of Light comes to shed love and light into your current situation and to remind you that life can penetrate the darkness. Iya, jadi kayak kita nggak pernah kehilangan harapan. Apa yang kita inginkan itu selalu tertanam di hati kita, walaupun pada saat ini atau kemarin tampaknya impossible. Nah, ketika impossible, bolak-balik ada frustrasi, ada kegelapan, ada kesedihan di hati, frustrasi, dan ini seperti dikasih penerangan pada hari ini. Ya, dan lost and found, kayaknya kita menemukan apa yang kita pernah sangat inginkan dan kita pikir kita udah kehilangan. Tapi ternyata dia nggak pernah hilang. Dia hanya butuh waktu untuk muncul kembali dan menjadi relevan pada waktunya. Kalau kemarin tidak relevan, sekarang jadi relevan. Loyal, dependable, practical, hardworking, cautious, attention to detail. Ini energinya Capricorn. Challenge-nya overwhelm, difficulty completing, clinging to past success. Ya, jadi kita ngerasa bahwa kita punya kewajiban besar sekali untuk menyelesaikan satu hal. Dan ini kayaknya sukar untuk diselesaikan, karena memang mungkin tingkat kesukarannya tinggi. Advice-nya kayaknya kita upayakan untuk terus mencoba, jangan berhenti mencoba, karena ternyata ada bantuan dari luar, entah dari orang yang setara maupun dari mentor. Ya, very clear ya. Jadi kalau kita perlu melakukan sesuatu dan sangat sukar, kita rasanya udah hampir putus asa. Nah, di situ sarannya adalah jangan putus asa, karena bantuan itu selalu ada, entah dari manapun datangnya. It doesn't matter why or how you got to where you are now. All that matter is where you want to go from here. Jadi kita jangan menyesali kenapa kita sekarang berada di titik ini. Karena nggak bisa diapa-apain juga. Ya mau apa ya, emang begini situasinya, kita mau hindari kita udah begini gitu ya. Kita nggak bisa tutup mata juga. Kita nggak bisa pura-pura nggak tahu ya, kita udah tahu begini. Doesn't matter why gitu. Kadang-kadang kita sebel kenapa kok kita harus berada di situasi yang menyukarkan gini, yang menyusahkan gini. Kenapa gitu ya? Kan kita marah dan rasanya ingin menyalahkan orang lain ya. Kenapa? Atau menyalahkan diri sendiri. Kenapa aku percaya sama omongannya dia? It doesn't matter. We are here and that's the fact. Titik. Situasinya kayak gitu. Nah, sekarang yang matters pada saat ini adalah, sekarang kalau kita kondisinya kayak gini, sekarang kita mau apa? Kita mau apa? Jadi biarkan kita mencari navigasi dari dalam diri kita sendiri supaya kita bisa mengarahkan. Jadi kamu maunya apa? Jawab, kamu maunya apa? Kamu maunya apa? Dan saya pikir ketika ditanya kamu maunya apa, kalau kita maunya adalah sesuatu yang ada kaitannya dengan orang lain dan kemudian kita nggak punya kontrol, ya kembali kita akan pada situasi yang frustrating lagi. Jadi kita maunya apa dan apa yang bisa dilakukan oleh kita di dalam kendali kita dan memang pantas untuk dilakukan dalam arti kata etika dan norma-norma serta nilai-nilai kebenaran dan prinsip-prinsip tentang kejujuran dan keberanian tersebut. Oke, wanita Indra di sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.